Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih terus ditopang dan terus dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Dan marilah kita memulai selalu, setiap hari, sebelum memulai kegiatan kita, marilah kita bersekutu bersama-sama dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur untuk seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami pada hari ini. Kami mohon tolonglah kami. Kami ingin membaca firman-Mu, merenungkannya. Dan kami mohon tolonglah kami oleh Allah Roh Kudus, agar hati kami ditopang oleh Tuhan untuk dapat menerima firman Tuhan, untuk belajar dan dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kami. Tuhan, kami mohon ampunilah segala dosa kami dan layakkanlah kami, ya Tuhan. Kami serahkan waktu yang singkat ini kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24 hingga ayat 29. Firman Tuhan berbunyi demikian: Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan ini adalah "Sebelum Aku Melihat." Yaitu di dalam ayatnya yang ke-25. "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Demikianlah yang dikatakan oleh Thomas ketika teman-temannya atau murid-murid lain memberitahukan kepadanya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan mereka telah melihat dia setelah dia bangkit dari antara orang mati. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tentu kita bertanya, ya, dan pertanyaan ini pasti membuat kita agak menggelitik bagi kita, ya. Mengapa Thomas sampai ragu dan tidak percaya kalau ia tidak melihat Yesus dan tidak memegang tangannya yang bekas paku? Ia tidak mau percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Thomas adalah murid Yesus Kristus, murid Tuhan, ya. Thomas ini telah mengikut Tuhan sekian lama. Ia telah melayani
bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Ia pernah diutus bersama-sama dengan murid lain untuk ketika Yesus mengutus para murid untuk memberitakan Injil dan dilengkapi dengan kuasa mengusir setan dan menyembuhkan segala penyakit. Nah saudara, demikian juga Thomas ini telah banyak mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya, sang guru agung itu. Bahkan Thomas ini sama seperti murid-murid yang lainnya juga menyaksikan dan melihat langsung dengan mata kepala sendiri berbagai mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mukjizat-mukjizat yang luar biasa, yang spektakuler yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Begitu banyak kejadian ataupun keajaiban-keajaiban Tuhan Yesus yang Thomas saksikan. Tetapi pertanyaannya, mengapa? Mengapa ia sulit mempercayai berita bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati? Tentu kita bertanya, ada apa dengan Thomas ini? Nah, saudara, dari pernyataannya yang kita lihat di sini begitu frontal, ya, begitu frontal dan sangat tajam. Dia berkata, sebelum aku melihat, sekali-kali aku tidak percaya. Coba saudara, sebelum aku melihat, sekali-kali aku tidak percaya. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan Thomas ini? Saudara, di sini kita melihat bahwa Thomas itu menaruh percaya kepada Yesus atau ia menaruh percaya pada apa yang dilihatnya. Ia menaruh percaya pada apa yang dilihatnya. Ia menaruh percayanya pada penilaian dirinya sendiri. Jadi, Thomas ini dapat dikatakan ia adalah tipe orang yang mengandalkan bukti. Dikit-dikit bukti, dikit-dikit mukjizat. Selalu ingin melihat ada tanda. Nah, saudara, pertanyaannya, ada enggak orang-orang yang seperti ini? Banyak. Banyak sekali orang-orang yang menghendaki melihat tanda, melihat bukti, baru mau percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, memang tidak dicatat di sini, kalau kita melihat di dalam Injil secara nyata bahwa Thomas itu melihat Tuhan Yesus disalibkan secara langsung. Ya, tidak ada namanya disebutkan di dalam keempat Injil. Tetapi saudara, ketika ia menyatakan akan percaya kalau melihat Yesus dengan mata sendiri, maka dapat kita simpulkan bahwa ia percaya Yesus mati karena ia memang melihat Yesus itu mati di atas kayu salib. Ia melihat, ia percaya bahwa Yesus itu sudah mati di atas kayu salib. Ia melihat sendiri dengan matanya sendiri. Nah, inilah yang membuatnya ragu. Ya. Membuat Thomas menjadi ragu. Karena apa? Kenyataan yang Thomas lihat terlalu pahit. Ya. Tidak seperti yang dipahaminya selama ini. Ia melihat Yesus itu dengan berbagai keajaiban, baik di dalam khotbah atau dalam firman Tuhan yang ia sampaikan. Apalagi dia menyaksikan bagaimana ia berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, seperti misalnya anak kepala rumah ibadat yaitu Yairus dan lain sebagainya. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, seperti misalnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang dan banyak lagi. Nah, selama ini saudara, itulah yang dilihat oleh Thomas dan itulah yang difahaminya. Nah, di satu sisi Thomas ini pernah mengalami Yesus begitu hebat. Ya, begitu hebat. Ya, banyak menyaksikan hal-hal yang ajaib. Tetapi dalam pandangan yang terakhir, ketika ia melihat Yesus mati di atas kayu salib, mati dengan tidak berdaya. Itulah kenyataan yang ia lihat. Yesus mati dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak berdaya sama sekali. Itulah kenyataan yang dia lihat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebenarnya
Thomas ini sama dengan para murid lainnya, ya, sama dengan para murid yang lain. Hanya saja murid-murid yang lain itu tidak se-ekstrim Thomas, ya. Tidak ada seorang pun dari mereka murid-murid itu yang percaya Yesus bangkit. Tidak ada, saudara. Ya, mereka baru percaya itu setelah melihat dengan mata sendiri. Mereka telah melihat dengan mata mereka sendiri, makanya mereka percaya. Dan karena mereka telah melihat, mereka mengatakan kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan, Dia sudah bangkit. Tapi karena Thomas tidak melihat, dia berkata, kalau aku tidak melihat, aku tidak percaya. Nah, saudara, sebenarnya apa yang terjadi dengan Thomas, ya, yang terjadi adalah fokus pada kenyataan hidup yang terlalu pahit. Apa yang ia lihat, kematian Yesus di atas kayu salib itulah kenyataan yang paling pahit yang ia saksikan. Nah, fokus itulah yang membuat ia gagal melihat kebesaran Tuhan. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Jika kita fokus pada kenyataan hidup yang terlalu pahit, yang terlalu membuat hati kita menangis, ya, bisa membuat orang lain itu, ya, gagal menyaksikan dan melihat kebesaran Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terkadang orang-orang Kristen pun haus akan bukti kebesaran Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa percaya banyak hal yang sederhana. Kita percaya bahwa udara itu ada walaupun mata kita tidak melihatnya. Ya, kita bisa percaya misalnya kepada pilot pesawat yang membawa pesawat. Kita bisa percaya, dan banyak lagi hal-hal yang lainnya yang dapat kita percayai. Banyak hal yang kita percaya tanpa perlu kita mengujinya. Banyak hal kita mempercayai hal itu. Ya. Ya, seringkali kita itu mengukur Tuhan Yesus hanya dari bukti-bukti secara jasmani yang terlihat. Nah, itulah kebanyakan orang. Nah, inilah iman yang kurang sehat. Hanya percaya atau mengukur kuasa Tuhan dan kebesaran Tuhan itu berdasarkan bukti-bukti yang terlihat. Misalnya, kalau sehat, wah, Tuhan luar biasa. Ya, bisnis lancar, Tuhan luar biasa. Baru di situ kita percaya. Ya, misalnya Yesus hadir, Yesus menolong, Yesus memelihara, Yesus baik. Tapi kalau kita melihat yang lain-lain, misalnya dalam keadaan sakit, mulailah kita ragu. Mana Tuhan? Mana kuasanya? Mana kasihnya? Nah, saudara, kadang kita ini melihat Yesus itu terlalu kecil. Hanya sebatas kesehatan kita, hanya sebatas supaya kita lancar dalam ekonomi. Tetapi kita tidak melihat yang lebih besar daripada itu yang telah Ia kerjakan bagi kita, yaitu pengampunan dosa. Ketika Ia tersalib di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita, kita tidak melihat hal itu. Ketika kita bisa melewati hari demi hari, ya, walaupun banyak tantangan, kesulitan kita hadapi, mungkin kita tidak melihat. Kita pikir itu adalah kekuatan kita. Ya, kita seringkali melihat Yesus itu terlalu kecil, sehingga saudara, kita banyak pesimis kepadanya. Karena itu saudara, mari Yesus mau kita percaya kepadanya. Yesus ingin agar kita benar-benar mempercayainya, sekalipun kita tidak melihatnya secara mata jasmani. Mari, jangan lagi ragu. Percayalah kepadanya, percayakanlah hidupmu kepadanya, agar kita terus dapat mengalami hal-hal ajaib yang lebih besar. Kiranya Tuhan yang menolong kita, dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk setia percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada hari ini Tuhan, kembali kami boleh membaca firman Tuhan.
Dan juga kami boleh merenungkan untuk kembali mengingatkan kami akan iman dan kepercayaan kami akan Tuhan. Seringkali kami menilai atau percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus hanya berdasarkan bukti-bukti yang kami lihat, ataupun berdasarkan dengan apa yang kami alami. Kami baik-baik saja, sehat, lancar, kami percaya. Kami tidak melihat Tuhan kalau ada kesulitan hidup kami alami. Kami pikir Tuhan meninggalkan kami mempertanyakan, meragukan kuasa dan kasih-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, tolonglah kami, ampunilah kami Tuhan, dan mampukan kami agar iman kami tidak bergantung kepada bukti ataupun tanda-tanda ajaib, tetapi biarlah dengan kekuatan dari Tuhan. Walaupun kami tidak melihat secara jasmani Yesus secara jasmani, tetapi kuatkanlah iman kami, iman percaya kami, agar kami tetap percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkatilah seluruh jemaat pada hari ini Tuhan. Tolonglah kami untuk terus menanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin.